Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultanul Arifin dengan NIM 2521010400033. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Pengertian Konsep Sosiologi Pendidikan. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Istilah pendidikan tersebut secara etimologis mempunyai padanan kata education dalam bahasa Inggris dan at-tarbiyah, at-ta'lim, at-ta'dib dan ar-riyadhah dalam bahasa Arab. Walau setiap teori tersebut mempunyai makna yang berbeda karena perbedaan teks dan konteks kalimatnya. Namun dalam beberapa hal teori-teori tersebut mempunyai kesamaan makna. Dalam definisi ini diambil sisi kesamaannya. Pengertian pendidikan tersebut secara sederhana adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Nah, secara terminologis, menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi mendefinisikan pendidikan atau at-tarbiyah dalam bahasa Arab sebagai upaya mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna, kebahagiaan hidup, cinta tanah air, kekuatan raga, kesempurnaan etika, sistematik dan berpikir tajam, berperasaan, giat dalam berkreasi, toleransi pada yang lain, berkompetisi dalam mengungkapkan bahasa tulis dan bahasa lisan, dan terampil berkreativitas. Menurut pernyataan tersebut, Az-Zumardi Azra melihat pendidikan sebagai proses yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda untuk menjalani kehidupan dengan lebih efisien dan efektif. Menurutnya, pendidikan memiliki peran penting dalam membantu seseorang mencapai tujuan hidupnya. Nah, secara lebih spesifik, pendidikan dianggap sebagai suatu upaya untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjalani kehidupan secara mandiri dan produktif. Melalui pendidikan, generasi muda diharapkan dapat mengembangkan kemampuan diri dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan seperti karir, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, pendidikan juga dianggap sebagai tempat di mana anak-anak itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan potensi unik mereka. Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk membangun karir dan mencapai tujuan hidup mereka. Selain itu, pendidikan juga dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk mencapai kesetaraan sosial yang lebih tinggi. Secara etimologis, istilah pendidikan ini berasal dari kata pedagoge dalam bahasa Yunani yang tersusun dari kata paes yang berarti anak dan agogos yang berarti membimbing. Dengan demikian, pedagogi dapat dimaknai sebagai proses membimbing anak dalam bahasa Romawi. Pendidikan berasal dari kata educate yang bermakna mengeluarkan atau menuntun sesuai dari dalam diri. Pendidikan ini merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak untuk dapat menikmatinya dan diharapkan dapat melalui berkembang di dalamnya. Pendidikan seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan baik itu melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu sarana penting untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun bangsa dan negara, karena kecerdasan, kemampuan, bahkan karakter generasi masa depan sangat ditentukan oleh pendidikan yang diberikan saat ini. Pendidikan menjadi dasar dalam membentuk manusia yang berkualitas, memiliki daya asing, serta mampu memahami dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, keadaan pendidikan di suatu masyarakat mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung kemajuan dan mempercepat pembangunan secara umum. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi pendidikan. Secara etimologis atau asal usul kata, sosiologi pendidikan ini berasal dari kata sosiologi dan pendidikan. Sosiologi berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yakni kata sotius dan logos. Sotius yang berarti kawan atau berkawan ataupun bermasyarakat, sedangkan logos itu berarti ilmu atau bisa juga berbicara tentang sesuatu. Dengan demikian, secara harfiah istilah sosiologi dapat diartikan ilmu tentang masyarakat
atau sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Nah, sosiologi pendidikan ini dapat didefinisikan sebagai studi tentang interaksi sosial yang terjadi dalam konteks pendidikan, baik di dalam maupun di luar kelas. Disiplin ilmu ini mempelajari berbagai aspek yang terkait dengan pendidikan seperti pembelajaran, pengajaran, kurikulum, pola interaksi antara peserta didik dan pendidik, atau peran lembaga pendidikan dalam masyarakat, serta masalah-masalah sosial yang timbul dalam dunia pendidikan. Sejarah kemunculan sosiologi pendidikan ini dapat dilacak kembali ke awal abad ke-20 ketika para ahli sosiologi mulai memperhatikan peran pendidikan dalam membentuk masyarakat. Beberapa tokoh seperti Emil Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx mengembangkan teori-teori yang membahas peran pendidikan dalam membentuk nilai-nilai norma dan struktur sosial dalam masyarakat. Dalam hal pendidikan informal seperti yang terjadi dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan sekitar juga telah ada sejak awal mula manusia. Namun pendidikan formal seperti sistem pendidikan formal dengan kurikulum dan program yang terstruktur baru muncul pada zaman kuno di Yunani kuno dan Romawi kuno. Pendidikan modern yang serupa dengan sistem pendidikan saat ini baru muncul pada abad ke-18 dan ke-19, di mana beberapa negara seperti Inggris, Prancis, dan Jerman memperkenalkan sistem pendidikan modern yang lebih terstruktur dan merata. Sosiologi ini adalah bidang ilmu sosial yang menyelidiki masyarakat dan perilaku manusia. Sosiologi memiliki banyak definisi yang diberikan oleh para ahli. Max Weber menegaskan bahwa sosiologi adalah studi tentang tindakan sosial dan hubungan sosial di antara manusia. Dia menegaskan bahwa memahami tindakan sosial dan hubungan sosial yang terjadi di masyarakat membutuhkan pemahaman interpretatif. Sosiologi juga dapat didefinisikan sebagai bidang yang menyelidiki dan memahami hubungan sosial dan tindakan sosial untuk mendapatkan penjelasan yang masuk akal. Nah, definisi ini mengacu pada upaya sosiologi untuk menjelaskan mengapa perilaku sosial tertentu terjadi, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana perilaku sosial tersebut berdampak pada masyarakat. Namun terlepas dari perbedaan definisi, sosiologi secara umum mempelajari bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dan masyarakat, serta bagaimana masyarakat mempengaruhi perilaku dan pandangan hidup individu. Disiplin ini juga mempelajari bagaimana perbedaan sosial seperti gender, kelas, ras, dan etnis mempengaruhi interaksi sosial dan pengalaman hidup manusia. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pentingnya sosiologi pendidikan. Nah, di sini sosiologi pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan. Studi ini tidak hanya membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan, tetapi juga menawarkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pendidikan itu dapat berfungsi sebagai alat untuk perubahan sosial dan pembangunan masyarakat. Setelah itu, dunia pendidikan itu harus mengembangkan sisi positifnya dan meminimalisir sisi negatifnya. Calon pendidik, dosen, dan siapapun yang berkecimpung di dunia pendidikan harus mempelajari sosiologi pendidikan karena beberapa alasan. Yaitu yang pertama, pendidikan harus memiliki kemampuan untuk menyiapkan generasi yang siap memasuki masyarakat yang berubah menuju masyarakat berbasis pengetahuan. Jika pendidikan tidak menghasilkan individu yang memenuhi syarat untuk memasuki masyarakat dengan cara yang memungkinkan, pendidikan dianggap gagal menciptakan kondisi dan prasyarat yang diperlukan untuk perubahan dan masa depan. Nah, yang kedua, para profesional pendidikan dapat merumuskan cara untuk menciptakan orientasi yang relevan dalam dunia yang telah berubah. Namun di sisi lain, bias dan orientasi tidak terjadi dalam dunia pendidikan. Namun pendidikan adalah tempat yang bertanggung jawab untuk mempromosikan tatanan sosial yang diilhami oleh prinsip-prinsip nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebaikan bersama. Selanjutnya yaitu latar belakang sosiologi pendidikan.
Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai sosial yang diperlukan untuk menjalani kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai proses akademik semata, tetapi sebagai proses sosial yang memiliki hubungan erat dengan struktur dan dinamika masyarakat. Sosiologi pendidikan hadir sebagai cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Sosiologi pendidikan berusaha memahami bagaimana struktur sosial, interaksi sosial, serta perubahan sosial mempengaruhi sistem pendidikan. Selain itu, sosiologi pendidikan juga mengkaji bagaimana pendidikan dapat membentuk perilaku sosial individu serta mempengaruhi perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Yang kelima yaitu tujuan sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan ini merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara proses pendidikan dengan kehidupan sosial masyarakat. Nah, salah satu tujuan utama sosiologi pendidikan adalah memahami interaksi sosial yang terjadi dalam lingkungan pendidikan. Dalam proses pendidikan terdapat berbagai bentuk hubungan sosial seperti hubungan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Pemahaman terhadap interaksi tersebut penting agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, sosiologi pendidikan juga membantu mengidentifikasi berbagai masalah sosial yang muncul dalam dunia pendidikan secara konflik sosial, kesenjangan pendidikan maupun perbedaan latar belakang sosial peserta didik. Tujuan berikutnya yaitu adalah membantu pendidikan dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai moral, tanggung jawab, kerjasama, serta sikap toleransi kepada peserta didik. Melalui pendekatan sosiologi pendidikan, proses penanaman nilai tersebut dapat dilakukan secara lebih efektif karena mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat tempat pendidikan berlangsung. Selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara pendidikan dengan masyarakat. Kajian ini berfokus pada berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam proses pendidikan, baik yang berlangsung di lingkungan serta maupun di masyarakat. Melalui pendekatan sosiologi pendidikan, proses pendidikan dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh nilai, norma, struktur sosial, serta interaksi antar individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, ruang lingkup sosiologi pendidikan mencakup berbagai aspek sosial yang berkaitan dengan pendidikan. Salah satu ruang lingkup sosial pendidikan ini adalah interaksi sosial dalam lingkungan pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan terjadi berbagai bentuk interaksi sosial seperti hubungan antara guru dengan peserta didik dengan peserta didik, serta hubungan antara pihak sekolah dengan masyarakat. Nah, interaksi sosial tersebut ini sangat mempengaruhi proses belajar mengajar karena dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif serta mendorong perkembangan sosial peserta didik. Melalui interaksi yang baik, nilai-nilai sosial seperti kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab dapat ditanamkan kepada peserta didik. Dan yang ketujuh yaitu manfaat sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan ini memberikan berbagai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam memahami dan mengembangkan dunia pendidikan. Adapun manfaat utamanya yaitu yang pertama, memahami pendidikan sebagai gejala sosial. Sosiologi pendidikan ini membantu melihat bahwa pendidikan bukan sekedar proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan sosial. Dengan demikian, pendidikan dapat dipahami sebagai lembaga sosial yang berfungsi membentuk perilaku, nilai, dan norma masyarakat. Yang kedua, menganalisis hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Melalui sosiologi pendidikan, kita dapat memahami bagaimana kondisi sosial seperti ekonomi, politik, budaya, dan agama memengaruhi jalannya pendidikan, dan sebaliknya bagaimana pendidikan berperan dalam perubahan sosial di masyarakat. Yang ketiga yaitu memberikan landasan untuk perumusan kebijakan pendidikan.
Ilmu ini bermanfaat sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Misalnya, analisis tentang kesenjangan pendidikan antar wilayah dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merancang program pemerataan pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu tentang riset pengaruh teman sebaya terhadap perilaku belajar siswa. Penelitian ini yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap interaksi siswa dalam kegiatan belajar di lingkungan sekolah. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh teman sebaya terhadap kedisiplinan belajar siswa. Penelitian ini juga menggunakan teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat mempelajari perilaku melalui proses pengamatan dan peniruan terhadap orang lain di sekitarnya. Dalam konteks kehidupan di sekolah, siswa sering berinteraksi dengan teman sebaya sehingga perilaku belajar, kedisiplinan, serta kebiasaan sehari-hari dapat saling memengaruhi. Berdasarkan hasil pengamatan saya sendiri, bahwa siswa yang berada dalam kelompok teman yang rajin belajar, siswa yang berada dalam kelompok teman yang rajin belajar cenderung ikut terdorong untuk belajar lebih disiplin. Mereka saling mengingatkan waktu belajar, mengerjakan tugas bersama, serta berdiskusi mengenai materi pelajaran. Sebaliknya, siswa yang sering bergaul dengan teman yang kurang disiplin cenderung lebih mudah terpengaruh untuk menunda belajar atau kurang memperhatikan kegiatan pembelajaran. Dari hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa teman sebaya itu memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kedisiplinan belajar siswa di sekolah. Lingkungan pertemanan yang positif dapat meningkatkan motivasi dan kedisiplinan belajar, sedangkan lingkungan pertemanan yang kurang baik dapat menurunkan semangat belajar. Oleh karena itu, memilih teman yang memiliki kebiasaan belajar yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan belajar siswa. Nah, kesimpulan dari makalah saya ini berdasarkan pembahasan mengenai pengertian pendidikan, sosiologi pendidikan, pentingnya sosiologi pendidikan, latar belakang munculnya sosiologi pendidikan, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat serta pengaruh teman sebaya terhadap perilaku belajar siswa, dapat disimpulkan bahwa sosiologi pendidikan itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara proses pendidikan dengan kehidupan sosial masyarakat. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan nilai, sikap, dan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selain itu, ruang lingkup dan tujuan sosiologi pendidikan mencakup kajian tentang interaksi antara peserta didik, guru, lembaga pendidikan, serta lingkungan sosial yang mempengaruhi proses belajar. Sosiologi pendidikan juga memberikan manfaat dalam membantu pendidikan dan masyarakat memahami dinamika sosial yang terjadi di lingkungan pendidikan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.